Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Sekarang di video kali ini, seperti yang kalian udah lihat di judul, jadi di video kali ini kita akan bahas 3 item yang bisa membantu menyerap suara di dalam ruangan. Jadi menyerap suara ini dalam konteksnya adalah dia akan membantu untuk mengurangi gaung ataupun gema yang ada di dalam ruangan. Nah, jadi nanti benda-bendanya itu kalian bisa pakai nggak cuman hanya untuk di studio ya. Jadi sebenarnya benda-benda di sini tuh bisa dipakai untuk semua ruangan, bisa juga untuk ruang karaoke, home theater, bahkan kalau untuk ruang keluarga kayak gitu juga bisa. Nah, jadi nanti di video ini kita juga akan pakai sebuah data ya. Jadi ini data koefisien absorpsi. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau file ini juga nanti ada di deskripsi video ini. Nah, tapi buat kamu yang belum tahu apa itu koefisien absorpsi, nah simpelnya koefisien absorpsi itu adalah tingkat penyerapan bunyi dari suatu benda. Nah, jadi nanti semakin tinggi angkanya itu menandakan kalau misalnya si material atau benda tersebut itu semakin baik dalam menyerap bunyi. Nah, jadi nanti angkanya itu ada 0 dan juga 1. 0 itu artinya dia tidak bisa menyerap bunyi sama sekali, sedangkan nilai 1 itu dia bisa menyerap bunyi. Nah, jadi simpelnya kalau misalnya ada nilai 0,50 itu artinya dia bisa menyerap bunyi 50%. Kalau misalnya ada nilai 0,90 itu artinya bisa menyerap bunyi sekitar 90%. Nah, tapi yang harus kalian perhatikan adalah ini tuh benda-bendanya untuk menyerap suara dan mengurangi gaung. Jadi benda-benda ini kalau misalnya dipasang itu dia nggak ngefek untuk insulasi sama sekali. Jadi memang pure benda-benda yang nanti akan disebutkan di video ini itu dia hanya untuk menyerap suara dan juga mengurangi gaung ataupun gema. Nah, langsung aja kita lanjut. Benda yang pertama itu adalah sofa. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat di halaman 2 ya. Jadi di halaman 2 itu ada di sini ada tulisan kursi sofa dilapisi kain kosong. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari datanya, kursi sofa ini itu dia bisa menyerap suara 0,80 atau 80% dia itu bisa menyerap suara di frekuensi 500 Hz. Nah, kenapa sofa ini tuh dia bisa menyerap suara? Jadi jawabannya adalah karena sofa ini tuh biasanya dia menggunakan material atau bahan yang empuk atau berpori. Nah, tapi sebenarnya sofa ini adalah barang yang cukup fleksibel ya. Jadi nggak cuma bisa dipakai di studio aja, bahkan bisa dipakai di ruang tengah juga bisa, atau di living room kayak gitu. Jadi sebenarnya sofa ini adalah benda yang cukup fleksibel. Jadi kalian kalau misalnya merasa ruangan kalian cukup bergema gitu, atau studio kalian cukup bergema tapi kalian nggak mau menambahkan panel akustik, nah kalian bisa tambahkan sofa. Nah, kalau misalnya kalian lihat juga di beberapa ruangan besar, contohnya bioskop, itu kan dia kursi-kursinya pakai sofa ya, atau kursi yang empuk gitu, yang biasanya nggak cuman ada di bagian bawahnya, tapi di bagian backrestnya itu dia juga pakai bahan yang empuk. Nah, itu sebenarnya adalah strategi supaya jadi selain panelnya yang bisa menyerap bunyi, tapi bagian tempat duduknya itu juga bisa menyerap bunyi. Nah, tapi di sini kalau misalnya kalian lihat datanya, setiap kursi ataupun sofa itu dia memiliki tingkat penyerapan yang berbeda-beda ya. Contohnya aja di bagian sini itu ada sofa yang dilapisi dengan kain dan juga sofa yang dilapisi dengan kulit. Dan kalau misalnya kalian lihat juga, biasanya sofa yang dilapisi dengan kain itu tingkat penyerapannya di frekuensi 500 Hz itu lebih tinggi. Jadi kalau misalnya sofa yang dilapisi dengan kain itu tingkat penyerapannya di frekuensi 500 Hz itu 0,80. Nah, sedangkan kalau misalnya sofa yang dilapisi dengan kulit itu tingkat penyerapan bunyinya atau koefisien absorpsinya di 500 Hz itu hanya 0,60. Jadi memang untuk semua jenis sofa ataupun semua jenis kursi itu tingkat penyerapannya beda-beda. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kalian ingin memilih sofa, itu alangkah baiknya kalian ketahui dulu material ataupun finishing yang dipakai di sofa itu. Nah, sekarang kita akan bahas benda yang selanjutnya, yaitu adalah gorden. Nah, untuk gorden ini kalian bisa lihat di halaman 11 ya. Di sini langsung kelihatan. Jadi ada beberapa jenis gorden di sini yang kalian bisa lihat juga. Jadi gorden ini sebenarnya sama juga dengan sofa tadi, jadi memiliki jenis penyerapan yang berbeda-beda tergantung dengan spesifikasinya yang ada. Tapi di sini singkatnya adalah gorden itu semakin tebal maka semakin baik, ataupun kalau misalnya dia semakin berat itu dia akan semakin baik dalam menyerap bunyi. Nah, contohnya di sini kita ambil contoh satu aja. Di sini adalah gorden kain katun yang 500 gram per meter persegi. Di situ ada keterangan lagi dibuka 3/4. Itu di frekuensi 500 Hz, itu dia bisa menyerap di angka 0,40 atau sekitar 40%. Dan kalau misalnya kita lihat yang bagian lainnya itu memang dia berbeda-beda tingkat penyerapannya tergantung dengan spesifikasi yang ada. Nah, yang harus kalian garis bawahi itu sebenarnya gorden dan tirai atau blind itu berbeda ya. Jadi di sini nih gorden yang benar-benar terbuat dari kain. Kalau misalnya blind atau tirai itu biasanya kan materialnya beda sendiri. Jadi kalau misalnya ingin
mencari material yang bisa menutup jendela dan sekaligus menyerap bunyi, pastikan kalian memilih gorden yang terbuat dari kain, bukan tirai ataupun blind. Nah, secara ilmiahnya sendiri sebenarnya gorden itu bisa menyerap bunyi karena memang dari segi bahan itu dia pakai tekstur yang berpori dan juga dia fleksibel. Dan biasanya gorden ini tuh salah satu trik akustik kalau misalnya ingin menyerap bunyi yang terpantulkan ke arah jendela. Nah, jadi kalau misalnya di bagian jendela itu tidak bisa dipasangkan panel akustik ataupun panel absorber, jadi otomatis langkah selanjutnya itu bisa menggunakan gorden aja, karena memang gorden ini bisa membantu menyerap bunyi. Jadi memang gorden ini tuh hanya spesifik dipasangkan untuk di bagian jendela aja, karena kalau misalnya cuma dinding biasa sepertinya tidak harus dipasangkan gorden ya. Alangkah baiknya untuk penyerapan yang lebih baik itu menggunakan panel akustik. Nah, benda selanjutnya yang bisa menyerap bunyi itu adalah karpet. Jadi di sini kalian bisa lihat di halaman 13, di situ sudah kelihatan ya kalau misalnya ada berbagai jenis karpet yang memang dia memiliki nilai koefisien absorpsi yang berbeda-beda. Nah, tapi di sini yang harus ditekankan adalah ini tuh tidak bisa dibilang semakin tebal itu semakin baik dalam menyerap bunyi ya. Karena kalau misalnya kita lihat juga ini tuh tidak hanya semakin tebal, tapi jenis material yang digunakan itu juga akan mempengaruhi tingkat penyerapannya. Jadi untuk menentukan jenis karpet yang bisa menyerap bunyi dengan baik ya, alangkah baiknya kalian bisa langsung aja cek file ini, kalian bisa tentukan juga karena memang di situ ada spesifikasi yang lebih detailnya. Nah, secara ilmiahnya sendiri kenapa karpet ini tuh bisa menyerap bunyi? Karena memang pada dasarnya karpet ini tuh menggunakan bahan yang lembut ataupun lunak. Jadi otomatis kalau misalnya bahannya itu lembut ataupun lunak, itu dia akan bisa membantu menyerap bunyi. Nah, kalau untuk teknik akustiknya sendiri, sebenarnya karpet ini tuh dipakai untuk menyerap bunyi yang mengarah ke bagian lantai. Jadi untuk mencegah bunyi yang biasanya terpantulkan ke arah lantai, alangkah baiknya di bagian lantai itu juga biasanya akan ditambahkan dengan karpet. Dan kalau misalnya beberapa ruangan besar juga, contohnya itu adalah ruangan bioskop, itu kan biasanya di bagian lantainya itu dia pasti menggunakan karpet. Sebenarnya ini tuh adalah strategi akustik juga. Jadi daripada bagian lantainya itu dia pakai granit ataupun keramik dan material solid lainnya, jadi alangkah baiknya di bagian lantainya itu dia pakai menggunakan si karpetnya itu sendiri. Jadi supaya pantulan suara yang kena di bagian lantai itu akan dibantu terserap dengan menggunakan karpet. Jadi salah satu alasan kenapa ruangan bioskop itu tidak bergema ataupun bergaung, karena memang di dalamnya itu dilengkapi dengan beberapa item-item atau benda-benda yang bisa membantu menyerap bunyi. Salah satunya itu adalah karpet, sofa, dan juga di bagian dinding itu biasanya terpasangkan juga dengan absorber panel. Dan sebenarnya karpet ini tuh adalah salah satu alternatif kalau misalnya ingin meredam getaran juga. Jadi kalau misalnya di dalam studio itu getarannya terlalu besar, otomatis di bagian beberapa instrumen alat musiknya itu menggunakan karpet juga. Contohnya adalah di bagian drum. Jadi biasanya kalau misalnya di studio itu pasti di bagian bawah alat musik drumnya itu ditambahkan dengan karpet, kalau enggak drum riser yang di atasnya itu juga menggunakan karpet supaya dia bisa meredam getaran. Nah, tapi karpet ini sebenarnya sangat tidak disarankan kalau misalnya dipasang di bagian dinding, karena memang alasan yang pertama yaitu adalah pemasangannya yang sulit. Karena kalau misalnya kita pasang karpet ke dinding itu kan otomatis dia harus dilem kan, jadi otomatis sangat sulit. Jadi kalau misalnya karpet itu memang hanya untuk disarankan dipasang di bagian lantai aja. Kalau misalnya di bagian dinding cukup menggunakan panel akustik aja, contohnya adalah panel absorber, karena memang dari tingkat penyerapan antara karpet dan juga fabric absorber, tingkat penyerapannya itu jauh lebih efektif si fabric absorber. Dan mungkin itu dia penjelasannya, jadi mungkin video ini akan menjawab kenapa di beberapa ruangan, jadi tidak hanya studio musik, entah itu ruang keluarga itu, biasanya ruangannya tidak bergaung. Jawabannya adalah karena memang di ruangan tersebut itu beberapa furniturnya itu sudah bisa menyerap bunyi. Contohnya misalnya adalah di ruang tamu yang tidak bergaung itu, karena memang biasanya kan di ruang tamu itu menggunakan gorden, karpet, dan juga sofa. Jadi sangat wajar kalau misalnya di ruangan itu tidak bergaung. Beda halnya kalau misalnya di ruangan itu tuh sangat kosong total, tidak ada furnitur sama sekali, jadi otomatis ruangan itu akan bergaung. Dan benda-benda tadi itu sebenarnya sangat fleksibel, kalian tidak hanya cuman pasangkan di studio musik aja, kalian sekali lagi bisa pasangkan di ruangan-ruangan lainnya. Kalau misalnya kalian punya ruangan karaoke, tapi ruangan karaoke itu masih bergaung, tapi sudah dipasangkan panel, kalian bisa tambahkan sofa, ataupun kalian bisa tambahkan panel. Setidaknya akan membantu untuk mengurangi gaung. Nah, tapi balik lagi kalau misalnya di ruangan kalian itu adalah studio musik yang emang kalian ingin benar-benar bisa menyerap suara supaya gaungnya itu benar-benar hilang, ya jawabannya adalah kalian harus tetap menggunakan panel akustik, karena memang tingkat penyerapan dari panel akustik itu dia akan lebih jauh efektif. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen, dan yang pastinya jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.